Selamat datang kembali teman-teman di podcast God and Beyond. Di podcast kali ini aku kedatangan tamu yang spesial banget. Beliau itu adalah pemilik Neo Historia ya. Tapi kali ini kita nggak bakal ngomongin sejarah. Kali ini kita akan mengajak Koh Daniel untuk ngomongin isu yang lain ya. Yaitu kita akan mengeksplor theodicy, apakah Tuhan itu jahat, mengapa ada penderitaan, dan lain-lain. So ya, Koh Daniel, makasih sudah bersedia untuk tampil di channel saya. Terima kasih juga Bang Apri sudah mengundang. Jujur sebenarnya saya kurang setuju ya. Tadi Bang Apri bilang nggak ada hubungannya sama sejarah. Justru dalam sejarah inilah manusia seringkali berpikir tentang kebaikan dan kejahatan. Selama ribuan tahun ini telah menjadi pertanyaan yang terbesit di benak manusia bahkan sebelum peradaban itu ada. Gitu. Ini topik yang luar biasa, benar-benar menarik. Terima kasih Bang Apri sudah mengangkat ini. Siap. Tapi sebelum kita ke sana Bang, sebelum kita menyentuh Paradigm of Evil, mungkin ada beberapa audiens saya yang belum kenal nih sama Koh Daniel. Mungkin boleh perkenalan dulu Koh Daniel. Baik, terima kasih Bang Apri. Perkenalkan, nama saya Daniel Limantara. Saya adalah founder dari Neo Historia. Nah, Neo Historia itu apa? Neo Historia itu adalah sebuah media sejarah yang bertujuan memperkenalkan sejarah dengan lebih menyenangkan. Di samping Neo Historia, saya juga menjadi kontributor di Neo Christ Posting. Jadi, itu adalah media Kristen yang bertujuan untuk memperkenalkan ilmu Kristiani dengan lebih mudah dicerna dan lebih kena ke masyarakat. Saya juga adalah mahasiswa master atau S2 STT Kingdom yang dimana itu terafiliasi dengan gereja saya yaitu di GBI Jakarta Rock Center. Jadi itu perkenalan singkat dari saya kira-kira. Oke. Salam kenal semuanya. Siap. Untuk teman-teman yang nonton saya mungkin sudah pada tahu sebetulnya Neo Historia itu apa. Mungkin mereka sudah pada tahu, tapi kan kalian nggak tahu ya adminnya siapa. Kalian nggak tahu ya pemiliknya siapa. Ini teman-teman pemiliknya. Oke. Bang, kita mulai saja ya. Kita kan mengenal, kita meyakini bahwa Tuhan itu, Dia itu Maha Kasih dan Maha Kuasa. Dan namun kita melihat dan mengamati ada banyak banget penderitaan dan kejahatan yang terjadi di dunia ini gitu loh. Biasanya argumennya diformulasikan seperti ini ya. Kalau misalkan Tuhan itu Maha Kasih, maka semestinya Dia tuh mau kan untuk menghilangkan penderitaan itu. Dan kalau Tuhan itu Maha Kuasa, maka semestinya Dia mampu untuk menghilangkan itu gitu loh. Tapi kita masih mengamati adanya penderitaan dan kejahatan itu. Jadi oke, mulai dari sana. Bagaimana jawaban Koh Daniel untuk menjawab masalah ini? Baik, pertama sekali kita harus mengerti kalau standar dari kebaikan dan kejahatan itu seringkali dibuat oleh manusia. Kita mengenal definisi baik dan jahat itu berasal dari pemikiran-pemikiran manusia. Kalau Plato dan Aristoteles mendefinisikan kebaikan itu adalah sebuah fondasi moral ya, yang dimana setiap manusia dapat berkontribusi yang terbaik untuk masyarakat dengan akal pikirannya sendiri, itu hal yang baik, wisdom. Yang jahat itu adalah ketika kita mengabaikan wisdom. Itu menurut pemikiran Plato dan Aristoteles. Dan itu yang menjadi landasan berpikir tentang baik dan jahat. Kira-kira kalau kita melakukan A, apakah itu baik? Dan kita melakukan B, apakah itu baik atau itu jahat? Atau C itu melakukan hal yang jahat atau enggak? Jadi problematika baik dan jahat sebenarnya didiskusikan oleh manusia sudah sejak lama. Dan dengan demikian boleh dibilang fondasi baik dan jahat mostly, ini saya bilang mostly ya, mostly itu adalah konstruksi sosial juga. Saya seorang Kristen dan saya percaya bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam hidup manusia. Karena itu adalah ilham Tuhan yang diberikan kepada nabi-nabinya untuk mewakarkan firman-Nya. Definisi baik dan jahat sebetulnya sangat berbeda dalam Alkitab sebenarnya. Baik itu ketika kita mengikuti rencana Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi.
Sementara jahat adalah kita mengabaikan rencananya. Itu salah satu definisinya di dalam Alkitab. Terus kita cocokkan dengan Plato dan Aristoteles, perlu diingat ya, para bapak gereja seperti Paulus, Santo Agustinus, itu ya mereka juga mempelajari Plato dan Aristoteles dan berusaha untuk mencari benang merah di antara pemikiran-pemikiran tersebut. Dan juga kalau kita hubungkan setiap definisi-definisi itu, kita akan melihat sebuah keteraturan antara definisi-definisi tersebut. Nah, permasalahan terjadi ketika banyak orang yang tidak bisa sepaham mengenai definisi tersebut. Baik menurut aku, belum tentu baik menurut orang lain. Jahat menurut orang lain, belum tentu jahat menurut aku. Atau baik menurut orang lain, belum tentu baik menurut aku. Dan itu terjadi dalam sejarah dunia dan itu berproses berulang-ulang. Kita melihat bagaimana rejim Reich ketiga atau Nazi di Jerman itu menyatakan kebaikan itu terletak di ras unggul yang manusia. Ras unggul manusia itu tentu saja adalah ras Arya yang seperti didefinisikan oleh Hitler. Dan kalau kita pelajari pemikiran Hitler itu berasal dari penafsiran yang salah terhadap Hegel, filsafat-filsafatnya begitu. Jadi boleh dibilang rangkaian baik dan jahat ini sebenarnya adalah rangkaian pemikiran-pemikiran manusia ya, yang terjadi di seluruh sejarah dunia begitu. Nah, dari sisi Alkitab sendiri, kenapa Tuhan mengizinkan yang ada namanya jahat? Kita definisikan jahat di sini. Jahat ketika banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi pembantaian, banyak terjadi hal-hal yang menyedihkan dan melukai hati banyak orang, ya itu hal yang jahat. Perang, kelaparan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita baca Alkitab lagi, seringkali sepertinya Tuhan mengizinkan, bahkan seringkali terlihat menganjurkan kekerasan tersebut. Kita lihat dalam Alkitab itu Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk menghabisi bangsa Amalek. Kita banyak sekarang orang-orang yang mengkritik Alkitab, oh Tuhan itu kejam, Tuhan itu memberikan izin kepada bangsa Israel untuk melakukan genosida terhadap bangsa Amalek, gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat itu dari rangkaian-rangkaian itu, kalau kita hanya mengambil secomot-secomot, kita akan salah paham dan kita akan mudah sekali menuduh bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan itu jahat karena mengizinkan kejahatan dan Tuhan itu kejam karena menganjurkan kekerasan seperti itu. Tetapi kalau kita membaca Alkitab baik-baik, ini saya ucapkan karena background saya adalah mahasiswa STT dan tentu saja kita mempelajari Alkitab itu sendiri. Dan tidak hanya sekedar menghafal ayat-ayat di dalamnya atau membaca ayat-ayat di dalamnya, tapi benar-benar berpikir Alkitab sebagai sumber otoritas tertinggi kehidupan manusia. Dan kalau kita membacanya dengan utuh dan seksama, sebenarnya segala kejahatan yang terjadi di dunia ini karena pertama, kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, itu sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 1, kita melihat bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi ini untuk tujuan yang baik. Dan kemudian Tuhan memberikan manusia, pertama Adam dan Hawa pada waktu itu tempat tinggal di Taman Eden, yang dimana Tuhan memberikan larangan, jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan kemudian dilanggar oleh manusia dan sejak itulah pintu dosa dibuka dan seperti membuka kotak Pandora dalam mitologi Yunani. Kemudian dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan manusia pun jatuh ke dalam dosa. Jadi segala bentuk kejahatan, segala bentuk ketidaksempurnaan, penderitaan itu terjadi ketika dosa itu mulai masuk ke dalam sejarah manusia. Gitu. Jadi kembali lagi, kita hidup dalam dimensi yang tidak sempurna. Dalam dimensi yang tidak sempurna ini, kita berusaha mendefinisikan yang baik dan yang jahat. Tetapi sebenarnya kita tahu dengan pasti bahwa definisi yang baik dan jahat itu kalau kita cocokkan dengan pemikiran dari Tuhan semesta alam, itu akan sangat berbeda sekali dengan standar manusia. Dan bagaimana cara kita mengetahui tentang definisi baik dan jahat dari Tuhan? Dan tentu saja dengan membaca Alkitab itu sendiri.
Kalau kita baca Alkitab dengan seksama, Tuhan itu ingin supaya manusia mengerti bahwa letak kebaikan itu tidak bisa dicapai oleh manusia semata. Kebaikan itu tercapai ketika manusia bisa bergandengan tangan dengan Tuhan sama-sama mencapai kebaikan tersebut. Tetapi ketika gandengan tangan itu lepas, masuklah kejahatan. Kita seringkali menitik beratkan kesalahan manusia sebagai kesalahan pembiaran Tuhan. Ya, seperti argumen bahwa dari trilema Epicurus, kalau Tuhan itu maha kuasa, maka dia tidak bisa maha baik. Karena kalau dia maha kuasa, kenapa dia masih mengizinkan kejahatan? Kalau dia maha baik, berarti dia tidak maha kuasa, karena kejahatan masih terjadi. Kan trilema Epicurus seperti itu. Tapi harus kita ingat, Epicurus itu hidup di iklim filsafat Yunani yang pada waktu itu belum tersentuh dengan kekristenan itu sendiri. Dan Epicurus tentu saja dalam bayangannya itu melihat dewa-dewi Yunani yang sangat tidak bisa dijadikan patokan moral kalau kita baca ceritanya baik-baik. Jadi kalau kita melihat Alkitab itu sendiri, sebenarnya definisi kebaikan dan kejahatan sendiri itu sudah sangat jelas dan pasti seperti yang tadi saya katakan. Kebaikan itu adalah ketika kita mengikuti rencana Tuhan itu sendiri. Saya ambil contoh. Pembantaian bangsa Amalek itu memang tragis. Kalau kita lihat berapa banyak korban jiwa, tetapi itu adalah necessary things to do, gitu. Itu hal yang harus dilakukan. Dan itu seperti adalah karena peradaban kuno pada waktu itu lebih kejam lagi. Kita melihat bagaimana peradaban-peradaban seperti peradaban Het, peradaban-peradaban di selatan Kanaan itu seringkali bahkan melakukan pengorbanan manusia. Bangsa Israel cukup progresif pada waktu itu, makanya disayangkan sekali. Bangsa Israel malah sekarang ya sangat tidak progresif ya, dan malah kembali ke akal kuno mereka begitu. Melakukan pembantaian dan lain sebagainya. Jadi kalau kita baca baik-baik Alkitab, sebenarnya boleh dibilang Tuhan itu sangat progresif sekali. Di zaman seperti itu, bahkan ratusan tahun sebelum Magna Carta, Tuhan sudah memberikan sebuah manifesto politik yang sangat progresif di wilayah Levant pada waktu itu. Jadi itu yang harus kita pahami bersama tentang definisi baik dan jahat tersebut. Karena boleh dibilang definisi baik dan jahat sampai sekarang itu belum ada yang ketemu definisinya. Saya mengatakan bahwa negara Israel jahat, IDF jahat. Kenapa? Karena mengizinkan genosida dan bahkan melakukan genosida di Palestina saat ini. Saya mendefinisikan itu jahat. Tetapi kalau saya berdiskusi dengan orang lain, belum tentu mereka menganggap itu hal yang jahat. Banyak orang berargumentasi, oh bangsa Israel hanya, negara Israel hanya berusaha untuk melindungi diri mereka sendiri. Oh itu karena IDF itu takut dengan benih-benih terorisme dari Palestina dan lain sebagainya. Definisi jahat yang saya pegang belum tentu dipegang oleh orang lain juga. Jadi sampai sekarang konsensus baik dan jahat itu belum kita temukan. Tetapi yang pasti itu yang sering saya tekankan dan juga saya anjurkan ke teman-teman ketika diskusi ya. Dan juga ini juga udah dibahas oleh filsuf sebelumnya. Kalau standar moral yang harus dipegang manusia saat ini adalah mewujudkan perdamaian dunia. Dan apakah membunuh itu bisa dijadikan patokan perdamaian dunia? Nah, itu pemikiran yang harus kita diskusikan bersama saat ini. Tapi kembali lagi kita menyalahkan Tuhan atas ketidaksempurnaan manusia, sementara kita yang melakukan dosa pertama kalinya. Kayaknya begitu sih, Bang. Oke, ada banyak banget ya hal-hal yang saya tulisin di sini. Mungkin ya aku akan menanggapi beberapa hal aja. Sebetulnya ketika, ini trivial tapi sebetulnya baik dan jahat itu memang kalau misalkan itu subjektif itu tuh cuma salah satu pandangan filosofis doang ya. Tapi sebetulnya ada beberapa filsuf yang malah katanya mayoritas ya udah dominan bahwa mereka tuh memegang disebutnya tuh moral realism ya. Jadi ada fakta-fakta moral yang dia tuh betul-betul objektif dan dia independen dari pikiran manusia gitu. Jadi
kita tuh bisa untuk ngomong kalau misalkan ada yang baik itu tuh baik secara objektif gitu loh. Tapi itu trivial ya, karena para filsuf ketika ngomongin soal problem of evil, mereka tuh biasanya mengganti kata evil dengan suffering, dengan penderitaan. So it is no longer problem of evil, tapi ini adalah argumen problem of suffering. Soalnya kalau suffering atau penderitaan itu tuh kayak lebih objektif aja, kayaknya semua makhluk, hewan, manusia dan hewan non manusia itu semuanya juga merasakan suffering. Jadi kalau misalkan kita mengubah katanya menjadi problem of suffering, kita kayaknya akan lebih bisa objektif dalam menilai ini. Nah, ada satu hal yang pengen aku tanggapi dan sekaligus tanyain. Kalau nggak salah tadi Koh Daniel tuh nge-mention soal Tuhan itu sebetulnya menciptakan dunia tuh dengan baik-baik saja sampai manusia itu berbuat dosa. Adam itu berbuat dosa, dan kejahatan, penderitaan itu ada setelah manusia itu masuk ke dalam dosa. Nah, jawaban ini mungkin akan berhasil untuk menjelaskan penderitaan dan kejahatan kita ya, manusia gitu loh. Tapi masalahnya secara saintifik, Adam, kalaupun dia ada, Homo sapiens itu tuh baru ada 200.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Dan sebelum kedatangan Homo sapiens, hewan-hewan itu tuh sudah pada kesakitan. Mungkin teman-teman aku yang ahli biologi mungkin lebih tahu ya, kalau usia bumi itu kan 4,5 billion years ago, dan hewan non manusia itu tuh sudah ada di bumi ini selama ratusan juta tahun. Dan selama ratusan juta tahun mereka tuh saling memakan, saling menggigit, mereka kesakitan hanya untuk hidup gitu loh. Jadi kalau misalkan dosa Adam bisa menjelaskan penderitaan kita, tapi kan ada loh penderitaan yang sebelum kedatangan Adam, sebelum kedatangan Homo sapiens. Jadi mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan hewan, kesakitan-kesakitan hewan yang berlangsung selama ratusan juta tahun itu, Ko Daniel? Ini pertanyaan yang sangat menarik, karena ini sudah lintas ilmu ya, disiplin ya. Paleontologi, biologi, dan juga sejarah serta antropologi. Makanya saya sangat tertarik untuk mempelajari ini, karena saya jujur sampai sekarang saya juga masih mencari jawaban akan hal itu. Dan tentu saja dalam ilmu sosial jawaban selalu berkembang. Tetapi begini Bang Apri, ketika kita bicara tentang penderitaan, itu kita harus kembali lagi, siapa yang jadi observernya? Kita hidup dalam dunia manusia. Segala bentuk ilmu pengetahuan, definisi, dan lain sebagainya itu berasal dari bahasa manusia. Bahkan kata suffer itu sendiri, kata penderitaan itu sendiri, itu adalah bahasa manusia. Apakah hewan seperti monyet, kita bilang saja simpanse ya, spesies yang paling dekat dengan kita, mengerti tentang konsep penderitaan? Ya, mereka bisa merasa kesakitan. Karena kenapa? Mereka merasa sakit ketika stimulasi dari rasa sakit itu memasuki otak mereka, dan neuron di otak mereka itu merespon rasa sakit begitu. Tapi apakah mereka mengerti itu adalah penderitaan secara definitif? Ketika seekor simpanse terjerat dengan jebakan pemburu, kita sebut saja, dia merasa kesakitan. Tetapi apakah dia tahu itu adalah penderitaan, dan apakah dia bisa mengerti itu konsep yang dibuat oleh manusia begitu? Kita harus jujur bahwa kita hidup dalam dunia manusia. Semua ilmu di dunia ini antropocentris, berpusat pada manusia dan untuk kebaikan manusia. Meskipun sekarang udah ada challenge-nya, ya, kita sebut saja veganism, kita jangan memakan hewan. Kemudian ada debat lagi, berarti kalau hanya memakan tumbuhan, berarti tumbuhan itu tidak dianggap sebagai makhluk hidup juga dong. Masih ada debat tentang hal itu. Tetapi satu hal yang pasti kita bisa setujui bersama adalah kita itu antropocentris. Dan bicara antropocentris, itu adalah homo sapiens sentris. Saya jujur berusaha untuk mencari harmoni antara ilmu pengetahuan sains dengan agama, dengan Alkitab, dengan segala
isinya begitu. Dan harus diakui, yang menulis Alkitab itu manusia. Kalau kita bicara tentang arkeologi, dari naskah tertua Alkitab itu sendiri, itu banyak ditemukan di saat pembuangan bangsa Israel ke Babilonia. Yang dimana sebelum itu mereka banyak menggunakan tradisi oral untuk melanjutkan cerita-cerita yang kemudian ditulis menjadi naskah dalam perkamen-perkamennya. Gitu. Jadi Tuhan memakai hikmat manusia untuk menuliskan Alkitab. Dan dalam hikmat manusia itu berarti kita berbicara tentang keterbatasan juga. Karena Tuhan yang sangat sempurna, yang berada di level lain dari kesadaran manusia, itu tentu saja akan ditanggapi secara terbatas oleh manusia juga. Makanya penulis-penulis kitab Kejadian itu dengan terbatas berkata kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 7 hari. Tapi apakah 7 hari itu sesuai dengan frame waktunya Tuhan? Gitu. Nah, kalau kita pelajari ilmu pengetahuan modern, kita akan melihat frame waktu ini begitu besar sekali. Usia bumi saja sudah 4,5 miliar tahun gitu. Dan hanya sekitar 1% dari usia bumi tersebutlah ada manusia. Yeah. Jadi pertanyaannya apakah kita harus mengabaikan 99% masa bumi sebelum Homo sapiens itu? Tentu tidak. Makanya ada ilmu paleontologi gitu. Tetapi kalau kita memasukkan definisi penderitaan ke dinosaurus-dinosaurus yang jutaan tahun ada sebelum manusia, kembali lagi seperti pertanyaan tentang simpasi itu, apakah mereka mengerti konsep daripada penderitaan itu sendiri? Okay. Tapi kita tidak tahu ya, mungkin nanti akan ditemukan temuan baru, ternyata volume otak dinosaurus itu ternyata seperti manusia gitu, dan ternyata mereka punya kesadaran gitu. Who knows? Yeah. Ilmu pengetahuan selalu berkembang gitu. Tetapi yang pasti kita saat ini hidup dalam dunia manusia antroposentris, dan definisi penderitaan seperti itu eksklusif manusia. Kita melihat kucing kesakitan, kasihan. Saya juga seringkali melihat kucing yang kesakitan di jalanan itu, saya merasa kasihan juga. Tapi apakah kucing tersebut mengerti konsep penderitaan seperti halnya saya memaknai penderitaan mereka hidup di jalanan seperti itu? Oke. Kayak itu. Mungkin tanggapan saya adalah terlepas apakah hewan-hewan itu mengerti apa itu penderitaan atau enggak, tapi kita bisa tahu pasti bahwa mereka itu tuh tetap merasakan sakit, ya. Nah, dan meskipun mereka nggak mengerti penderitaan, katakan seperti itu, tapi kayaknya dengan merasakan sakit aja kayaknya kita memiliki alasan untuk mempertanyakan kasih Tuhan. Maksudnya gini loh, kalau misalkan ada kucing lewat lalu saya tendang, saya nggak bisa bilang kayak ya kucing itu mungkin sakit tapi dia nggak bisa merasakan penderitaan. Mungkin orang nggak bakal puas dengan alasan saya gitu loh, dengan saya menendang kucing, saya menyebabkan sakit sama hewan itu. Nah, jadi poin utama saya itu ya, meskipun mereka terlepas mereka mengerti, memahami penderitaan atau enggak, tetapi mereka masih merasakan sakit. Dan aku tahu kalau kesakitan hewan itu tuh mungkin enggak terlalu menarik ya, karena kita kan manusia dan kita mungkin ada kecenderungan kalau kita tuh hanya mencoba untuk memahami penderitaan manusia aja. Tapi masalahnya ini loh, masalahnya Tuhan yang Maha Kasih itu tuh enggak menciptakan kita lewat kreasionisme gitu loh. Kayak misalkan kalau Tuhan tuh punya pilihan gitu loh. Dia tuh bisa aja menciptakan kita dengan kreasionisme yang mana manusia dan hewan lainnya itu tuh diciptakan secara berbeda. Bisa aja seperti itu. Tapi alih-alih Tuhan itu menciptakan kita, mengadakan kita lewat mekanisme natural selection, yang mana natural selection ini menyebabkan begitu banyak, begitu berlimpah kesakitan-kesakitan yang mungkin gak berguna gitu. Dan di sini aku kayak melihat ada pertentangan nih antara Tuhan yang Maha Kasih, tetapi dia menyebabkan kesakitan-kesakitan yang tidak bermakna ini gitu loh. Apa maknanya hewan-hewan itu mesti sakit gitu loh. Selama ratusan juta tahun loh ya, bukan 1 tahun 2 tahun. Itu mungkin Koh Daniel gimana menanggapinya? Saya pengen tanya ke Bang Apri dulu. Kenapa kita merasakan rasa sakit? Secara biologis saja nih. Sependek pengetahuan aku karena kita punya otak sih. Dan sakit itu. Ya. Contoh nih, saya cubit diri saya sendiri.
respon dari syaraf saya kan langsung ke otak, menyatakan kalau ini ada yang tercubit nih di sini, ya kan? Atau saya ambil pisau, saya tusuk tangan saya, kan sakit tuh, berdarah, ya kan? Kenapa saya merasakan rasa sakit? Bisa saja saya bilang ke Tuhan, Tuhan, tolong hentikan rasa sakit saya tidak tahan dengan rasa sakit itu, tidak menyenangkan, sangat tidak nyaman sekali begitu. Tetapi rasa sakit itu yang memberitahu kita kan kalau ada sesuatu hal yang salah dengan tubuh kita. Sehingga kita melihat rasa sakit sebagai, memang rasa sakit itu didesain supaya kita itu tidak nyaman, tapi seringkali kita melihat rasa sakit itu sebagai sebuah fitur yang harus dihilangkan. Padahal rasa sakit itu fitur yang sangat berguna. Rasa sakit itu adalah cara supaya kita mengetahui kalau tubuh kita itu ada hal yang tidak beres gitu. Saya tiba-tiba ingat ini ada sebuah kasus, kalau nggak salah di Inggris, ada anak yang tidak bisa merasakan sakit sama sekali ya, karena kelainan genetiknya gitu, dia tidak bisa merasakan sakit sekali. Apakah itu hal yang bagus? Kalau dia terjatuh, tangannya terluka, dia tidak bisa merasakan sakit sekali, dia tidak tahu apa yang salah dengan tubuhnya. Dia tidak tahu kapan harus memperban tubuhnya, kapan harus membersihkan lukanya, karena dia tidak sadar ada luka di tubuhnya. Gitu. Dan ketika kita bicara rasa sakit secara biologis, itu adalah fitur dari evolusi makhluk hidup selama jutaan tahun, di mana mereka mengembangkan sistem sensori syaraf. Itu yang di mana sampai ke otak, itu menyatakan kalau hey, ada yang salah dengan tubuhmu begitu. Dan kamu harus segera menyelesaikan masalah itu. Sama seperti kalau komputer kita error kan, banyak pesan-pesan error gitu ya kan. Hal itu tentu saja bikin kita tidak nyaman. Makanya kita kemudian mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selama jutaan tahun, makhluk hidup juga merasakan hal yang sama seperti itu. Ketika sebuah hewan diburu oleh hewan lainnya, digigit, ya pasti mereka merasakan kesakitan. Itu seperti otak mereka itu berteriak, ada yang salah, ada yang salah, ada yang salah, sampai mungkin ya outputnya beda-beda. Ada yang berhasil kabur dari kejaran predatornya, ada yang dimangsa oleh predatornya sampai mati begitu. Dan rasa sakit itu adalah sebuah fitur yang berjalan seiring dengan itu gitu. Nah, kembali lagi, rasa sakit itu secara biologis ada. Tetapi penderitaan apakah bisa dimaknai secara biologis? Penderitaan hanya bisa dimaknai secara filosofis. Dan itu yang membedakan kita dengan kingdom animalia yang lain. Kita memaknai rasa sakit itu menjadi sebuah penderitaan. Sementara hewan tidak memiliki kapasitas untuk memaknai rasa sakit menjadi penderitaan. Jadi selama jutaan tahun, kembali lagi, kita melihat rasa sakit itu adalah bagian dari kehidupan makhluk hidup gitu. Jadi apakah Tuhan itu jahat karena menciptakan rasa sakit itu? Dan apakah Tuhan jahat karena mengizinkan manusia untuk hidup di dalam sistem seperti itu? Jawabannya kembali lagi. Tuhan sudah menciptakan sebuah kondisi yang sempurna, tetapi manusia memilih untuk melawan perintahnya begitu. Demikian tertulis di Alkitab. Tetapi kalau kita bicarakan lagi, apakah memang kejadiannya seperti itu? Penafsirannya banyak. Ada yang mengatakan bahwa buah ilmu pengetahuan yang baik dan jahat itu bukanlah buah dalam arti literal gitu, tetapi metafora dari tindakan manusia gitu. Kembali lagi, kita tidak tahu time frame-nya seberapa jauh begitu. Kalau kita bicara tentang Homo sapiens sendiri, kita tahu bahwa bukti-bukti arkeologis itu adalah Homo sapiens itu berasal dari Afrika. Tetapi kalau misalkan kita bicarakan ini kepada orang Yahudi, contoh saja yang sangat literal, mereka akan berkata bahwa itu adalah sebuah hal yang sangat salah sekali, karena mereka masih percaya secara literal kalau Taman Eden itu terletak di antara Sungai Tigris dan Eufrat di Mesopotamia, di Irak sekarang gitu kan. Nah, kita kembali lagi, makanya saya tertarik banget untuk menghubungkan link ya antara Alkitab itu tidak hanya sekedar buku religius, tetapi juga
bisa dihubungkan dengan antropologi, bisa dihubungkan dengan biologi bahkan. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Kira-kira apakah sebelum Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan manusia yang lain, let's say Neanderthal, Homo wajakensis, Homo erectus dan lain sebagainya. Apakah mereka bisa disebut sebagai manusia? Gitu. Ini pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya. Satu pertanyaan terakhir sebelum saya move on ke penderitaan manusia ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir tentang hewan sebelum saya move on ke manusia. Saya nggak membantah kalau pain atau kesakitan itu tuh ada keuntungan ya dari spesies gitu loh. Untuk mengetahui apa yang salah dalam tubuh mereka gitu loh. Nah, meskipun saya menyadari bahwa ada keuntungan dalam tubuh spesies hewan, pada tubuh hewan, tapi bukankah kerugiannya itu tuh kayaknya jauh lebih gede deh. Maksudnya kalau di itu ada bahasanya mudaratnya lebih gede daripada manfaatnya gitu. Kalau gitu ya. Makanya saya bertanya kayak, is this the best mechanism that God all loving could offer? Maksudnya apakah ini adalah sebuah mekanisme yang terbaik yang bisa dikasih oleh Tuhan yang Maha Kasih? Bukankah dia tuh punya skenario lain? Bukankah dia punya pilihan lain untuk hewan-hewan itu gitu loh? Sampai mereka tuh mungkin ada sebuah dunia di mana mereka tuh bisa berkembang, mereka bisa hidup dengan hukum alam yang lebih kita sebut saja lebih ramah. Soalnya kan dia maha kuasa kan. Kalau dia maha kuasa maka dia tentunya memiliki pilihan lain kan untuk hewan-hewan itu gitu loh. Koh Daniel menanggapinya gimana kalau gitu? Ini sudah ada tertulis di Alkitab, di kitab Yeskiel tentang dunia yang sempurna menurut Tuhan gitu. Di mana ular dan kerbau dan manusia dan harimau serta kambing domba itu bisa hidup bersama-sama dalam harmoni gitu. Dan itu sebenarnya sudah terjadi di Taman Eden. Jadi kembali lagi-lagi manusia membuka kotak Pandora dengan melanggar perintah Tuhan. Sebenarnya kalau bicara banyak filsuf-filsuf, banyak penulis-penulis, banyak orang yang sudah memikirkan hal tersebut. Kita melihat bagaimana saya lupa namanya yang menulis buku Utopia. Itu menuliskan tentang dunia yang sangat sempurna menurut dia pada zamannya gitu. Tetapi kalau kita nilai utopia itu kembali di zaman modern, kita akan melihat utopia ini seperti negara otoriter yang ditato. Jadi definisi sempurna itu sendiri yang diidam-idamkan oleh manusia itu selalu berbeda dengan sempurna yang ditetapkan oleh Tuhan. Ini agak berbeda ya, karena dalam Kristen kita percaya ketika di surga nanti setiap manusia itu hidup seperti malaikat. Jadi tidak punya yang namanya jenis kelamin, nggak punya yang namanya kebutuhan jasmani seperti makan, minum dan lain sebagainya. Dan juga otomatis rasa sakit itu tidak ada lagi. Kenapa rasa sakit itu ada? Karena kebutuhan biologis kita, bukan? Kenapa hewan merasakan sakit? Karena tubuh mereka beradaptasi untuk merespon mara bahaya di sekitar mereka gitu, termasuk saat mereka digigit, saat mereka ditabrak, saat mereka diburu gitu, mereka merasakan rasa sakit. Makanya kenapa binatang megafauna di Australia itu banyak yang punah, karena pertama kali Homo sapiens datang ke Australia itu menemukan hewan-hewan tersebut tidak lari saat mereka dekatin. Nah, manusia-manusia ini kan baru keluar dari Afrika ya, yang dimana mereka sudah punya skill berburu yang sangat ciamik gitu. Dan saat mereka pertama kali ke Australia, yang dimana daratan Australia itu masih menyatu dengan daratan pada waktu itu karena belum surut airnya, itu mereka menemukan banyak hewan-hewan megafauna di Australia itu tidak bereaksi ketika mereka dekatin. Akhirnya mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk memburu hewan-hewan tersebut. Hingga punah akhirnya gitu. Jadi para hewan tersebut tidak memiliki adaptasi untuk kedatangan Homo sapiens ini yang memiliki kemampuan berburu yang lebih baik. Dan kalau mereka mengetahui lebih awal dan mereka beradaptasi lebih awal,
sampai sekarang mungkin masih ada spesiesnya begitu. Jadi kembali lagi, pemaknaan rasa sakit sendiri itu maknanya juga bisa banyak. Kita berusaha untuk menghindari rasa sakit itu. Kenapa? Karena rasa sakit itu membuat kita tidak nyaman. Rasa sakit itu membuat kita menderita. Menderita dalam artian kita itu melihat rasa sakit sebagai sebuah hal yang harus dihindari. Dan memang harus dihindari. Tapi itulah sebabnya rasa sakit itu ada, supaya untuk dihindari. Dan ketika kita merasakan rasa sakit, berarti kita perlu menghindari hal yang menyebabkan rasa sakit itu. Dan itu hal yang baik, bukan? Dengan demikian kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Menurut Koh Daniel, kalau di surga ada kesakitan nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak Wow. ada. Karena secara seluler juga sudah sangat berbeda. Iya. Seluler level is so different. I Ber- believe that. Berarti possible kan untuk menciptakan sebuah dunia di mana nggak ada rasa sakit dan semuanya baik-baik aja. Nah, kembali lagi, kalau Tuhan sudah memberikan, kita harus tahu Tuhan itu adil dan maha kasih, ya kan? Ketika Tuhan menciptakan satu peraturan yang kemudian dilanggar, tentu saja ada konsekuensinya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia, karena dosa manusia terlalu besar, manusia sendiri tidak bisa menebusnya. Tuhan sebenarnya menginginkan keadaan A. Kita contohkan A itu adalah keadaan yang paling sempurna. Tetapi manusia turun ke level B karena melanggar perintah Tuhan. Dan Tuhan sebagai entitas yang adil dan maha kasih tentu saja harus memberikan konsekuensi kepada manusia gitu dalam peraturan yang telah dilanggar manusia tersebut. Tapi karena Tuhan begitu maha kasih, makanya Tuhan mengirimkan firman-Nya, anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal hingga setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oke, ayo kita address satu manusia yang kadang disalahkan dalam semua penderitaan ini. Kita ngomongin Adam ya. Jadi kan Adam itu, aku pengen tahu dulu nih, Adam itu kalau menurut Koh Daniel, apakah dia literally memakan buah pengetahuan, memakan buah pengetahuan itu atau enggak? Kalau saya sih memutuskan untuk tidak memberikan pernyataan definitif untuk itu. Kenapa? Karena memang masih banyak perdebatan. Kira-kira apakah itu buahnya literal atau metafora. Tetapi yang pasti, buah itu melambangkan tentang Adam yang melanggar perintah Tuhan untuk mengikuti perkataan istrinya, yang dimana istrinya juga dijebak oleh ular, gitu. Dan itu ya cerita dalam kitab Kejadian ya memang pada akhirnya sayang sekali ya, malah mewajarkan misoginisme dalam masyarakat. Gitu. Karena seringkali kan Hawa yang disalahkan karena membuat Adam memakan buah tersebut, gitu. Aku pengen nanya ini deh. Sebelum Adam itu memakan buah itu, apakah dia sudah memiliki pengetahuan akan apa yang baik dan apa yang jahat sebelum dia memakan buah itu ya? Jadi kalau yang saya pelajari, baik dan jahat itu adalah sebuah metafora akan peradaban manusia. Sebelum manusia menciptakan peradaban, kita hidup dalam sebuah masyarakat yang sangat linear. Boleh dibilang kita hidup berburu, mengumpulkan makanan, menghasilkan keturunan, tidur, kemudian mati. Itu adalah kenyataan kehidupan selama ratusan ribu tahun. Tetapi semuanya berubah ketika manusia memutuskan untuk bercocok tanam, membuat sistem agrikultur. Dan jujur, banyak tidak sependapat dengan saya, tetapi ya saya pribadi berusaha untuk menghubungkan hal tersebut, bukan? Jadi saya melihat pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah metafora terhadap peradaban. Kita dipaksa untuk meninggalkan fitrah kita sebagai makhluk pemburu pengumpul. Dan kemudian memutuskan diri kita untuk tinggal dalam sebuah peradaban yang ratusan ribu tahun, kita kan hidupnya nomaden. Dan
itu civilizations kita memiliki sistem hukum pertanian, tulisan dan lain sebagainya. Itu hal yang sangat relatif baru jika dibandingkan dengan keseluruhan sejarah Homo sapiens. Gitu. Jadi makanya saya melihat sebenarnya pengetahuan ilmu yang baik dan jahat itu sebenarnya adalah metafora terhadap perpindahan ya the shifting of human cara hidup manusia pada waktu itu. Oke. So, kenapa Tuhan menghukum Adam? Karena pengetahuannya akan civilization. Bukankah civilization is a good thing? Kenapa Tuhan menghukum Adam karena itu? Jujur ya, sebenarnya peradaban itu adalah anomali. Kita jujur-jujur aja ya, peradaban itu anomali sebenarnya. Karena tadi kita bahas tentang rasa sakit, kita bahas tentang kehidupan manusia. Sebenarnya tubuh kita itu tidak didesain untuk peradaban sebenarnya. Tapi ini disclaimer ya, saya bukan menolak peradaban, saya bukan menolak progres, tetapi saya hanya mengadres tentang rencana Tuhan dan juga kebenaran firman Tuhan ya. Kalau kita melihat Alkitab itu justru cenderung anti terhadap sistem yang terstruktur secara sentralisasi. Makanya Bang Apri, saya orangnya itu sangat desentralisasi sebenarnya. Saya kurang suka dengan sentralisasi sebenarnya. Karena Alkitab juga mengajarkan demikian. Contohnya apa? Menara Babel. Waktu itu kan manusia berusaha untuk membangun Menara Babel, dan di mana mereka ingin supaya kehidupan manusia, kehidupan peradaban itu terpusat di Menara Babel semuanya. Supaya mereka tidak terpental kemana-mana. Tetapi kan Tuhan tidak suka. Tuhan kemudian mengacaukan bahasa mereka semua, sehingga akhirnya manusia itu tersebar ke seluruh bumi. Dan kalau kita lihat lagi pandangan-pandangan Alkitab, kita melihat bahwa Yesus itu memberikan amanat agung untuk membaptis seluruh bangsa atas namaku, atas dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Untuk menyuruh murid-muridnya itu terpencar ke seluruh dunia. Makanya murid-murid Yesus itu keliling dunia mereka. Ada yang ke Ethiopia, ada yang ke Armenia, bahkan ada yang sampai India gitu. Jadi Alkitab itu sebenarnya adalah sebuah konstitusi yang sangat desentralisasi. Jadi kalau kita mendukung hal-hal yang desentralisasi dalam arti kekuasaan tidak terpusat di satu tempat atau satu manusia saja, kita bicara tentang Alkitab sebenarnya. Cukuplah sentralisasi kekuasaan itu hanya kepada Tuhan semesta alam yang benar, yang menciptakan langit dan bumi. Gitu. Jadi kalau kita melihat sendiri, sebenarnya proses peradaban sendiri itu adalah usaha untuk sentralisasi. Manusia membangun menara, membangun benteng, yang mencegah manusia itu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Gitu. Dan ya jujur, hal seperti ini masih ada di dunia modern, di mana kita kalau mau ke luar negeri saja, ke beberapa negara, kita perlu apply visa, mengatur dokumen dan lain sebagainya. Sementara zaman dulu ya leluhur kita tinggal masuk aja tanpa perlu ada visa dan lain sebagainya begitu. Jadi inilah yang dibangun dari manusia, sebuah batas-batas ding gitu. Ya, aku bisa ngebayangin sih kalau Koh Daniel bisa dianggap bidat atau heretical bagian ini ya. Kita bisa diskusi untuk itu sih. Ya, aku koreksi kalau aku salah ya. Soalnya aku takut salah nangkap. Tapi pernyataan Koh Daniel ini kayak mengimply bahwa Tuhan itu nggak suka sama civilization atau kemajuan dan sebagainya. Kayak Tuhan tuh menghukum itu dan menghendaki Adam tuh hidup dalam kondisi sebelum dia memakan buah itu gitu loh. That is, aku nggak tahu kondisi Adam sebelum memakan buah itu kayak gimana menurut Koh Daniel. Memang tidak ada peradaban, pemburu pengumpul, hunter dan gatherer. Jadi ya. Tuhan tuh menghasrati manusia tuh hidup seperti itu sampai akhirnya ada manusia yang pengen lebih maju tuh malah dihukum. Kalau saya bicaranya kan tadi pemburu pengumpul kan dari sisi sejarahnya ya. Nah, kalau di Alkitab sendiri itu di-imply kalau Adam dan Hawa itu sudah jauh sebelum masa pemburu dan pengumpul sebenarnya. Nah, tetapi begini ceritanya. Alkitab itu kan ditulis oleh manusia, yang dimana manusia itu mendapatkan hikmat dari Tuhan.
menuliskan Alkitab tersebut. Kalau menurut tradisi bangsa Yahudi yang menulis kitab Kejadian itu ya Musa. Tetapi kalau dari perkamen-perkamen yang ditemukan itu dari arkeologi, ya catatan tertua itu dari masa pembuangan bangsa Israel ke Babilonia. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya mereka itu menulis kisah tersebut dari Musa secara oral atau tutur kata secara turun-temurun begitu. Jadi kalau kita bicara dengan sesama, kalau kita baca dengan sesama, kita akan melihat sebuah benang merahnya antara bangsa Israel yang tinggal dalam pembuangan di Babilonia itu melihat peradaban Babilonia itu sebagai bentuk penghinaan terhadap Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena Babilonia itu adalah bangsa yang memuja dewa-dewa yang lain, gitu. Yang dimana mereka itu tidak berbagi pandangan yang sama dengan bangsa Israel, dan mereka itu membangun banyak kuil-kuil dan juga benteng-benteng yang bukan dibangun untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan peradaban mereka sendiri, untuk kemuliaan raja mereka sendiri. Dan kalau kita lihat dengan baik-baik, kita dalam Alkitab itu seringkali mengajarkan tentang tembok yang runtuh. Kita lihat bagaimana tembok Yeriko diruntuhkan setelah bangsa Israel memutarinya. Dan kita melihat bagaimana di Perjanjian Baru tirai yang memisahkan antara bait suci dengan jemaat biasa itu dirobek dari atas sampai bawah gitu. Jadi kalau saya baca Alkitab dengan baik, Tuhan ini saya tidak berkata kalau Tuhan itu anti peradaban ya. Tuhan itu anti terhadap dinding yang memisahkan. Karena ketika kita berbicara tentang peradaban, Bang Apri, lebih banyak membangun dinding daripada jembatan. Kita melihat bagaimana civilization itu satu sama lain itu terpisah dari satu sama lain, membangun dinding satu sama lain. Ketika kita berbicara peradaban, kita berbicara tentang dinding sebenarnya. Peradaban Sumeria, Babilonia dibangun karena atas dasar agrikultural yang dimana kemudian untuk melindungi kepunyaan dan kepemilikan mereka membangun dinding-dinding dan membangun tentara dan membangun sistem hukum untuk melindungi kepemilikan tersebut. Dan hal tersebut dipandang sebagai hal yang tidak baik oleh Tuhan. Kalau kita bicara ya, kalau Tuhan memang benar-benar menginginkan peradaban yang besar seperti Babilonia dan Sumeria, kenapa bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan? Bangsa Israel itu sangat kecil loh. Kalau kita lihat dalam catatan-catatan di luar Alkitab, bangsa Israel itu adalah bangsa yang menguasai wilayah yang tidak terlalu besar, tetapi sangat signifikan di wilayah Mesopotamia pada waktu itu. Dan untuk supaya bangsa Babilonia bisa menyerang Mesir, mereka harus melewati Israel terlebih dahulu. Gitu. Dan kalau kita melihat, Tuhan tidak memilih bangsa dengan peradaban yang besar. Tuhan memilih bangsa dengan peradaban yang strategis. Jadi kembali lagi, bukan saya berkata Tuhan itu anti peradaban, lebih tepatnya adalah Tuhan itu tidak suka dengan sesuatu hal yang megah, tetapi megahnya itu bukan untuk Tuhan, tetapi megahnya itu untuk manusia. Dan itu terjadi ketika Adam memakan buah ilmu pengetahuan yang baik dan jahat. Dia tidak sedang memuliakan Tuhan dengan tindakannya. Karena ketika dia memakan buah tersebut, dia sedang ingin menyaingi Tuhan. Karena pengetahuan yang baik dan jahat, kembali lagi, definisi tersebut harus diserahkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau kita serahkan definisi baik dan jahat kepada manusia, hasilnya ya kekacauan. Masing-masing manusia itu punya versi baik dan jahatnya menurut dirinya sendiri. Begitu. Oke, aku pengen balik lagi dikit ke Adam ya. Aku nggak tahu bagaimana Koh Daniel memandang apakah Adam itu secara historis ada atau enggak, but ada beberapa Kristen juga yang dia adalah biologis, dia evolusionis, dan karena dia menerima evolusi, dan dalam evolusi itu kayak nggak ada manusia pertama ya. Jadi dia kayak menolak historical Adam. Jadi dia menerima kalau Adam tuh cuman simbolis gitu loh, metaphorical gitu loh. Buahnya juga betul kata Koh Daniel bahwa dia tuh buahnya itu adalah buah yang betul, bukan buah literally buah ya. Tapi ada makna metafora di sana gitu loh. Jadi kalau pandangan biologis yang Kristen,
mereka tuh memandang kalau Adam itu tuh nggak ada historis, dia cuman metaphorical, buahnya juga metaphorical. Nah, aku sedikit aja nanya sebelum aku masuk ke poin aku, apakah Koh Daniel juga memandang Adam itu historical atau metafora? Kalau saya berusaha untuk menemukan titik tengah di antara keduanya. Karena metafora dan historical itu bisa berjalan beriringan. Tetapi saya tidak percaya kalau Adam itu kulitnya putih, seperti yang digambarkan dalam ilustrasi-ilustrasi buku anak-anak gitu dalam buku anak-anak Kristen ya gitu. Dan seringkali dari dulu kecil pas sekolah minggu saya selalu dijejeli ilustrasi Adam dan Hawa itu kulitnya putih gitu. Saya tidak percaya Adam dan Hawa itu kulitnya putih karena manusia itu berasal dari Afrika yang dimana keadaan dan kondisi biologis kita itu secara default adalah hitam. Gitu. Tapi percaya nggak kalau dia tuh manusia pertama? Saya percaya bahwa Adam itu adalah sebuah kelompok manusia. Ya, mungkin banyak tidak setuju dengan saya. Tetapi kalau kita berusaha untuk kembali lagi ya, ini ilmu sosial. Jawabannya selalu bisa berkembang sesuai dengan penemuan arkeologis dan juga penemuan biologis. Tetapi kalau kita pinpoint dari di mana titik pertama kalinya Homo sapiens itu muncul. Homo sapiens itu muncul ketika spesies manusia sebelumnya Cro-Magnon ya. Cro-Magnon itu kan mereka memiliki dahi yang tertempel dengan alis gitu ya. Jadi suatu saat tiba-tiba terjadi sebuah loncatan genetik di mana bayinya itu punya dahi yang lebar dan dahinya tetap lebar sampai dia beranjak dewasa gitu. Makanya kemudian manusia bayi ini, manusia yang punya dahi lebar ini kemudian berpisah dari kelompok Cro-Magnon lainnya. Kelompok Cro-Magnon lainnya kemudian membentuk kelompok sendiri karena mereka memiliki kapabilitas mental yang lebih baik dan kemampuan kognitif yang berbeda dari kelompok-kelompok Cro-Magnon yang lainnya. Dari loncatan genetik ini terciptalah Homo sapiens. So, kalau misalkan Adam itu bukan manusia pertama, melainkan adalah kelompok, apakah itu berarti kalau Adam tuh banyak? Jadi ya, bisa jadi kalau kita melihat secara sains gitu. Jadi yang makan buah itu juga banyak dalam pengertian simbolis. Kembali lagi, kita tidak bisa mencocokkan time frame-nya manusia dengan time frame-nya Tuhan. Makanya saya selalu menjawab seperti ini. Tidak ada jawaban definitif untuk itu. Karena semua pengetahuan kita itu berasal dari penelitian-penelitian yang terbatas. Tetapi penelitian yang terbatas itu telah memiliki sebuah petanya. Petanya itu apa? Petanya itu hikmat Tuhan yang diberikan dalam Alkitab begitu. Makanya saya kurang setuju ya dengan pendeta-pendeta Kristen yang terlalu menitik beratkan dengan penolakan terhadap sains. Seperti ya saya tidak percaya kalau manusia berasal dari monyet. Ya memang manusia tidak berasal dari monyet. Makanya ada konsep missing link gitu kan. Tetapi kan kita tidak boleh menafikan adanya metode penelitian dan saya merasa itu adalah karunia Tuhan yang luar biasa untuk memberikan hikmat kepada manusia untuk menyelidiki hal ini. Kembali lagi, Alkitab ditulis kapan? Alkitab ditulis di saat pembuangan Babilonia, di mana bangsa Israel kitab itu dengan dan kondisi kehidupan pada waktu itu. Who knows kalau Tuhan menciptakan manusia dengan cara yang lebih complicated lagi. Mungkin dari tingkat kuantum, tingkat seluler. Itu yang kembali lagi saya berusaha untuk menemukan harmoni antara kebenaran. Oke. Kita memang nggak bisa menyamakan timeline kita dengan timeline Tuhan ya. Tapi bukankah Tuhan secara spesifik menunjukkan bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa pada masa Adam kan ya. Dan poin yang ingin aku sampaikan adalah aku ingin menunjukkan bahwa kondisi dunia sebelum Adam dengan setelah Adam itu tuh mirip loh, kayak nggak beda jauh. Sebelum Adam kita udah ada bencana, udah ada virus di sana, udah ada banyak lagi kesakitan yang tadi aku mention, meskipun tadi udah dibantah ya kalau kesakitan itu berguna bagi mereka gitu loh. Tapi bencana juga udah ada, virus mungkin juga udah ada. Kalau misalkan dikatakan bahwa
apa yang dilakukan oleh Adam eh, itu mengubah dunia menjadi dunia yang terkutuk. Aku meragukan klaim itu, soalnya bahkan sebelum manusia pun itu dunia udah kayak gini loh. Mungkin boleh dijelasin lagi kok. Kembali lagi pemaknaan manusia itu sendiri. Karena kita yang memberikan makna terhadap hal-hal tersebut. Karena segala ilmu pengetahuan itu antroposentris. Itu satu. Dan jujur menurut saya pemaknaan ini yang seringkali membuat manusia itu membuat keputusan yang salah. Hanya membuat keputusan yang jauh daripada Tuhan. Makanya kenapa Tuhan kan mengizinkan manusia itu untuk memakan buah kehidupan. Kalau dalam kepercayaan Kristen ya, kita percaya kalau Tuhan itu mengizinkan Adam itu untuk menikmati semua buah yang ada di Taman Eden, kecuali buah ilmu pengetahuan yang baik dan jahat. Dulu saya juga sempat bertanya, Bang Apoy, kenapa Tuhan menolak manusia untuk memiliki pengetahuan untuk yang baik dan jahat? Seakan-akan Tuhan itu mau manusia bodoh, mau manusia itu jauh dari kebijaksanaan gitu. Tapi semakin mempelajari Alkitab, semakin saya sadar bahwa seringkali pengetahuan yang baik dan jahat itu berarti adalah pemaknaan manusia terhadap segala sesuatu, bukan pemaknaan Tuhan terhadap sesuatu itu. Kita lihat virus kesakitan seperti yang tadi kita bahas ya, tentang penderitaan dan lain sebagainya, itu semuanya pemaknaan manusia. Apakah hewan-hewan tahu tentang konsep virus gitu? Ketika mereka merasakan sakit dan lain sebagainya, sel-sel tubuh di mereka juga punya imun sistem kan? Mereka juga punya sistem imun yang dimana melawan virus tersebut, antara virus tersebut menang atau tidak, yaitu urusan nanti, tergantung dengan kekuatan selnya mereka begitu. Tetapi kita yang memaknai hal tersebut ketika seseorang meninggal dunia karena virus, kita melihat itu sebagai sebuah kemalangan karena ada nyawa manusia yang tidak tertolong. Tetapi apakah virus dan orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas dan makhluk-makhluk yang memiliki kapabilitas kognitif seperti manusia memaknai hal yang sama dengan kita? Virus apakah peduli dengan itu? Mereka tidak peduli. Yang mereka peduliin adalah mereplikasi sebanyak mungkin gitu. Dan apakah virus itu berarti negatif? Belum tentu. Virus itu juga menyerang bakteri dan juga banyak bakteri-bakteri jahat yang tidak berkembang biak karena virus-virus itu mencegah populasi bakteri tersebut. Dan apakah berarti itu bakteri itu jahat? Kan enggak, bakteri itu kan juga ada bakteri yang baik. Bakteri yang baik tentu saja memberikan kita untuk bisa makan tempe. Kembali lagi, bakteri baik dan bakteri jahat, virus baik dan virus jahat sendiri itu ya pemaknaan manusia terhadap alam di sekitarnya. Dan seringkali manusia salah memaknai alam di sekitarnya. Gitu. Karena memang manusia tidak berhak untuk memaknai alam di sekitarnya sebenarnya. Makanya kenapa Tuhan tidak mengizinkan Adam dan Hawa untuk meraih buah ilmu pengetahuan tersebut. Seakan Tuhan ingin berkata kepada mereka, cukuplah aku yang memaknai segala sesuatu dalam kehidupan kalian. Makanya kenapa banyak manusia menderita, banyak manusia merasakan rasa sakit. Itu kan pemahaman dan makna mereka. Makanya kenapa Rasul Paulus berkata dalam kitab Korintus, justru penderitaan itu adalah hal yang membahagiakan, karena dari penderitaan itulah kuasa Tuhan bisa manifestasi dengan sempurna. Jadi dalam penderitaan itulah kita bisa melihat bahwa cukuplah Tuhan yang memaknai kehidupan kita. Jangan kita yang berusaha mati-matian untuk memaknai kehidupan kita. Mungkin ini terdengar seperti anti-science dan lain sebagainya, tetapi ya kebenaran firman Tuhan itu berkata bahwa manusia itu seringkali terlalu overthinking ke depan sampai tidak mengandalkan Tuhan. Jadi kembali lagi, baik dan jahat menurut Tuhan itu adalah cukuplah kita berpegang kepada Tuhan. Ketika kita lepas dari Tuhan, itulah hal yang jahat. Oke, ini udah hampir mau 1 jam, tapi aku masih ada satu pertanyaan terakhir ya kok. Aku kira yang barusan Koh Daniel sampaikan itu tuh berkisah di antara pemaknaannya, dan ya. Aku pribadi memandang bahwa goodness and evil itu tuh kayak sesuatu yang objektif gitu loh. Jadi kayak misalkan kalau nggak salah tahun 2018 apa berapa gitu, itu tuh ada bayi perempuan yang dia, maaf banget ya, dia tuh
sampai dia meninggal. Dan aku pikir itu tuh jahat, dan kejahatan yang terjadi sama anak kecil itu, bayi itu tuh kayak betul-betul sesuatu yang objectively bad gitu loh, objectively evil gitu loh. Yang mana kalaupun manusia zaman dulu lah, di masa depan lah, di budaya seperti apapun lah, kayaknya nggak bakal pernah ada manusia yang memandang bahwa itu tuh kayaknya itu nggak jahat deh. Kayaknya itu objectively bad gitu loh. Itu secara objektif betul-betul jahat gitu loh. Atau yang paling terkenal lah, aku sering mention ini, 6 juta Yahudi yang digenosida oleh Adolf Hitler gitu loh. Kayaknya itu betul-betul jahat deh. Kayaknya kita nggak bisa, ketika aku mengatakan itu jahat, itu tuh betul-betul, kalau misalkan Adolf Hitler menang ya di perang itu, apakah kita akan memandang itu baik? Kayaknya enggak deh. Kita nggak bakal memandang itu baik. Kayaknya kita akan tetap memandang bahwa itu tuh jahat. Meskipun Adolf Hitler menang, Jerman menguasai dunia, tapi kita akan mengatakan bahwa no, itu 6 juta Yahudi itu kayaknya jahat deh, sudah dibantai seperti itu. Jadi aku pengen mengatakan bahwa goodness dan evil itu kayaknya objectively true gitu loh, independen dari pikiran manusia. Ya, itu sih tadi, kayak bayangan akan bayi perempuan yang sampai meninggal. Bayangin kayak bagaimana kita cuman itu perasaan subjektif jahat gitu. Kayaknya itu objectively jahat gitu. Mungkin gitu. Koh Daniel gimana menanggapinya? Saya tiba-tiba teringat itu saat pasukan sekutu masuk ke kamp konsentrasi Auschwitz, itu masuk ke kamar gas, mereka menemukan tulisan. Kalau misalkan saya mati dan bertemu dengan Tuhan, saya akan menuntut pertanggungjawabannya. Tulis salah satu korban yang dimasukkan ke kamar gas itu saat dia menderita bersama dengan korban-korban genosida lainnya. Dan ini kembali memicu pertanyaan, apakah Tuhan bertanggung jawab mengizinkan penderitaan itu? Dan masalah itu sebenarnya sudah dibahas di dalam kitab Ayub. Kurang menderita apa sih Ayub? Sampai anak-anaknya mati, barang-barangnya dijarah, dan kekayaannya semua hilang dalam satu malam begitu. Tetapi Ayub tetap berpegang pada rencana Tuhan dan juga tetap menolak untuk menghujat Tuhan. Gitu. Meskipun istrinya sudah bilang, kan kamu sudah tidak punya apa-apa, kenapa kamu masih menyembah Tuhan? Gitu. Dan ketika membaca kitab Ayub ini, memang masih banyak perdebatan. Banyak yang bilang kitab Ayub ini fiksi, ada juga yang bilang kalau kitab Ayub ini benar-benar terjadi. Tetapi yang pasti dari hal itu, di Alkitab dalam Alkitab Tuhan ingin menyatakan kepada manusia bahwa baik dan jahat itu kembali lagi adalah konstruksi sosial yang dibuat oleh manusia. Dalam arti seperti yang tadi Bang Apri bilang, ya memang baik itu hal yang sangat jahat. Tetapi kenapa ada manusia yang melakukan itu? Berarti manusia yang melakukan itu menganggap hal itu tidak jahat dong, karena manusia secara inheren pasti tidak melakukan hal yang dia anggap jahat. Tapi baik tersebut makanya itu tidak jahat. Gitu. Sama seperti Hitler, sama seperti rejim Nazi yang luar biasa biadab itu, yang sampai sekarang masih banyak pendukungnya. Kita lihat di internet berapa banyak orang yang berkomentar seperti Hitler lakukan itu untuk hal yang baik kok, untuk hal yang bagus gitu, yang apa gitu kan. Jadi boleh dibilang definisi baik dan jahat menurut manusia itu adalah suatu hal yang memang Bang Afri, itu adalah konstruksi sosial yang dimana kita sama-sama memang harus memperjuangkan agar hal tersebut bisa hilang gitu. Pemerkosaan, perebutan hak manusia, penghilangan terhadap nyawa manusia, kita harus memperjuangkan bahwa hal tersebut adalah hal yang secara inheren jahat. Tetapi perjuangan tersebut belum selesai. Dan kalau kita menyalahkan Tuhan sepenuhnya atas hal ini, kita sama saja menyatakan kalau Tuhan itu lebih baik tidak kasih free will ke manusia. Karena kasih Tuhan tertinggi itu bukan hanya
mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Kasih Tuhan salah satu yang tertinggi itu juga adalah memberikan manusia itu free will. Apa bedanya manusia dengan malaikat? Derajat manusia lebih tinggi dari malaikat loh. Kenapa? Karena ketika malaikat jatuh, mereka tidak mendapatkan hak penebusan. Lucifer dan malaikat-malaikat jatuh tidak diberikan kesempatan untuk bertobat. Mereka selamanya menjadi setan. Tapi kita manusia masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Karena kita diciptakan dengan free will, kita diciptakan dengan kehendak bebas. Itulah yang membedakan kita dengan program-program komputer. Program komputer tidak punya free will. Bahkan ketika AI katanya sekarang canggih banget gitu ya kan, bisa berpikir apa gitu, komprehensif dan lain sebagainya, mereka tidak punya free will. Kita bisa memasukkan form apa saja untuk membatasi gerakan mereka, ataupun gerakan mereka sudah dibatasi oleh developernya. Tetapi kan kita tidak dibatasi oleh Tuhan untuk itu. Karena kita diberikan free will. Kembali lagi, karena free will inilah manusia bisa melakukan tindakan apa saja. Termasuk Hitler. Hitler dan bayi tersebut, mereka juga punya free will. Dan mereka menggunakan free will-nya dengan sangat jahat, yaitu dengan menghilangkan martabat dan harga diri manusia lainnya. Mereka menggunakan free will untuk hal yang jahat. Jadi kembali lagi, ini adalah pertanyaan tentang sekarang bagaimana cara kita gunakan free will kita ini sebaik mungkin. Kalau saya simpel saja Bang Apri, saya akan berjuang untuk masa depan dunia yang lebih baik dan untuk masa depan yang baik dan dunia yang lebih baik untuk semua. Oke. Aku ingat kalau nggak salah C.S. Lewis ya, yang dalam Mere Christianity, yang dia ngomongin bahwa soal moral law, soal hukum moral, dan kalau nggak salah di sana dia tuh ngomong bahwa orang yang jahat ketika dia melakukan kejahatannya, dia tuh tahu kok kalau itu jahat. Jadi aku bisa mengatakan bahwa bayi itu yang sampai meninggal, dia tuh nggak memandang sebagai non jahat atau kebaikan. Mereka tuh tahu kalau itu jahat, but they do it anyway. Mungkin dengan kehendak bebasnya, oke. Hitler membunuh 6 juta Yahudi dan 5 juta lainnya, itu juga 11 juta total, itu karena kehendak bebasnya. So, oke. Tapi masalahnya adalah kenapa Tuhan tidak mengintervensi? Soalnya dulu Tuhan mengintervensi loh. Ketika Tuhan, misal Musa dikejar Firaun, Tuhan tuh melakukan intervensi loh di sana. Kenapa Tuhan nggak membiarkan Firaun menangkap Musa, lalu berdalih, ya itu kan adalah konsekuensi kehendak bebas yang dimiliki oleh Firaun? Enggak loh. Tuhan tuh melakukan intervensi. Tapi di masa sekarang, Tuhan tuh kayak nggak melakukan intervensi apapun, lalu menyalahkan semuanya kepada free will manusia gitu loh. Tapi di masa lampau dia melakukan intervensi. So, mungkin itu salah satu keberatan saya terhadap teodisi free will ini ya. Salah satunya, selain daripada saya tuh determinis ya, saya nggak percaya kehendak bebas. Anyway, seperti itu maksudnya. Saya mau tanya kepada Bang Apri deh. Kenapa Bang Apri bisa menyimpulkan Tuhan tidak melakukan intervensi di Perang Dunia Kedua? Karena saya nggak bisa melihat tanda-tandanya. Jadi kalau misalkan kita mengenal bahwa Tuhan tuh maha kuasa kan. Jadi kalau misalkan dia melakukan intervensi, maka nggak bakal ada 11 juta yang dibunuh oleh Adolf Hitler itu. Mungkin angkanya akan jatuh lah, mungkin kayak 1 atau 2, tapi nggak bakal 11 juta itu. Oke. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan orang Yahudi dengan menyembunyikan mereka di genteng, di rubana gitu. Apakah itu tidak bisa dimaknai sebagai intervensi Tuhan? Oke. Kalau misalkan pertama aku akan menjawab itu nggak bisa kita maknai sebagai intervensi Tuhan. Kalau misalkan kita komitmen pada teodisi free will, bahwa mereka melakukan itu ya karena kehendak bebas mereka sendiri. God has nothing to do with kehendak bebas mereka. Oke. Berarti kalau seperti itu, berarti Musa tidak memiliki free will untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Kalau seperti apa Mas? Soalnya karena kalau Musa itu tidak memutuskan untuk mengikuti rencana Tuhan, ya bangsa Israel tidak akan keluar dari Mesir. Oh ya, asik. Tapi poin yang ingin aku sampaikan adalah pada saat Musa, Tuhan tuh betul-betul
kelihatan banget loh melakukan intervensi dengan membelah lautan, lalu pas Firaun datang, lautnya disatukan kembali sehingga Firaun dan pasukan-pasukannya tuh betul-betul mati. Tapi dalam Kenapa kasus dia bisa mengatakan hal yang sama dengan Perang Dunia Kedua? Tuhan itu kelihatan banget loh di Perang Dunia Kedua, Bang Apri. se Oke, saya kasih buktinya kan? boleh tapi oke, aku soalnya pandangan aku untuk sekarang adalah aku tuh betul-betul melihat bahwa itu tuh betul-betul natural, nggak ada intervensi apapun. Tapi kalau misalkan Koh Daniel memiliki bukti ini loh intervensi Tuhan, maybe you can convince me. Oke, kembali lagi. Kalau kita melihat Alkitab, ya, kita pasti membaca ya kan, oh Tuhan berbicara kepada audible dengan Musa dan lain sebagainya. Tuhan membelah lautan, mendirikan pilar api dan lain sebagainya, gitu. Tetapi kitab Keluaran itu ditulis pas kapan? Pas pembuangan bangsa Israel ke Babilonia, yang dimana jarak antara kejadian tersebut adalah ratusan tahun. Tentu saja pada waktu itu historiografi seperti yang diajarkan oleh Herodotus dan sejarawan-sejarawan ilmiah berikutnya belum ada gitu. Bisa saja pilar-pilar api, laut terbelah itu adalah metafora. Yang dimana Tuhan mengintervensi dengan adanya kejadian-kejadian alam dan lain sebagainya. Menurut saya, Bang Apri, kekalahan Hitler di Rusia itu sebenarnya intervensi Tuhan. Karena kalau kita lihat dengan seksama, Hitler itu dengan percaya diri menginvasi Rusia dengan cara memotong jalur perbekalan tentara Soviet dan kemudian mencapai kawasan selatan Stalingrad yang penuh dengan minyak, yang perbatasan dengan Timur Tengah gitu. Dan secara di atas kertas itu hal yang sudah sangat strategis. Tapi kenapa Hitler masih kalah gitu? Dan menurut saya ya, kalau kita memaknai intervensi Tuhan, seringkali kita menuntut Tuhan untuk kayak tiba-tiba nampak lah gitu, tiba-tiba turun dengan pilar api, tiba-tiba Hitler disambar oleh petir. Enggak. Kita hidup dalam dunia yang sangat tidak sempurna, yang dimana ya Tuhan masih sayang dengan kita, makanya Tuhan memberikan kita free will. Hari ini saya punya free will untuk, let's say, untuk mengangkat HP ini free will saya. Gitu. Ya meskipun secara determinisme ya mungkin Bang Apri determinisme mungkin Tuhan sudah menyatakan di luar dimensi ruang dan waktu saya akan mengangkat HP seperti ini gitu. Oke, kok jika Tuhan melakukan intervensi melalui Eisenhower sama The Russian untuk mengalahkan Hitler, kalau kita komitmen sama pandangan itu, maka kita juga mesti mengatakan bahwa Tuhan melakukan intervensi supaya Hitler membunuh 11 juta itu. So it goes both way, ya enggak? Kalau kayak begitu berarti kita juga setuju Tuhan mengintervensi Firaun untuk memperbudak bangsa Israel dong. Ya enggak? Yes. Tuhan mengizinkan Yusuf untuk dijual ke Mesir untuk supaya kemudian bangsa Israel diperbudak di sana. Tuhan berarti mengintervensi hal tersebut dong. Ya, ya. I would say yes, karena pada ujung-ujungnya, well, kita nggak punya kehendak bebas apa. Balik lagi ke sana sih. Ya ini problem klasik determinisme dan free will sebenarnya sih. Karena kembali lagi tidak ada yang bisa membuktikan hal ini. Karena satu-satunya cara membuktikan apakah determinisme dan free will itu adalah dengan cara kita keluar dari dimensi ruang dan waktu kita. Yang which is impossible kalau kita masih hidup dalam kondisi seperti ini gitu ya kan. Tetapi saya percaya Bang Apri kalau determinisme dan free will itu bisa berjalan beriringan. Karena kembali lagi Tuhan berada di luar ruang dan waktu. Dan dia itu tidak terikat dengan ruang dan waktu seperti kita. Dan menurut saya bahkan Bang Apri ya, ruang dan waktu itu ada karena manusia itu jatuh dalam dosa. Karena dosa lah, karena dalam kitab Roma dijelaskan kalau upah dosa ialah maut. Dan apa yang mendekatkan kita dengan maut? Yang mendekatkan kita dengan maut ya waktu, ruang dan waktu ini. Karena ruang dan waktu ini, setiap detik yang kita hidup dalam dunia ini mendekatkan kita pada kematian. 1-2 detik ke depan membuat saya lebih dekat dengan kematian daripada 3 detik sebelumnya, 5 menit sebelumnya gitu. Dan karena itulah kasih Tuhan yang luar biasa, Ia menginginkan anaknya yang tunggal ke dunia ini terikat oleh ruang dan waktu dan merasakan maut itu sendiri untuk menebus dosa manusia. Jadi kembali lagi saya melihat bahwa determinisme dan free will itu bisa berjalan beriringan. Dan saya lebih menitik beratkan sama free will. Kenapa? Karena kita manusia yang hidup dalam ruang dan waktu. Dan
menurut saya lebih baik kita fokus dengan kendali yang ada pada kendali kita, yaitu free will. Jadi kita harus bisa memanfaatkan free will kita sebaik-baiknya, yaitu untuk mewujudkan kasih Tuhan di dunia ini, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik untuk semua orang, untuk mencegah supaya tidak ada bayi yang diperkosa pada tahun 2018 itu terjadi lagi di saat ini, gitu. Dan untuk mencegah supaya tidak ada lagi Hitler yang lain, gitu. Dan menurut saya manusia harus menggunakan free will mereka untuk hal tersebut. Dan itulah, meskipun tidak sempurna, tetapi kita bisa menjalankan perintah dan kehendak Tuhan sebaik-baiknya. Oke, aku akan sangat senang untuk ngomongin soal kehendak bebas dan determinism, but mungkin untuk lain waktunya, soalnya ini waktunya udah habis, udah 1 jam lebih. Oh ya, siap. Menarik banget memang diskusi ini. So ya, Ko Daniel, makasih banyak udah. Thank you. Thank you juga. Aku izin tutup ya. Dan mungkin kapan-kapan kita boleh diskusi lagi ya soal. Boleh, nanti kita bikin topik lebih banyak lagi ya. Boleh, siap, Kan banyak. lumayan nih, banyak topik yang bisa dibahas Iya, ya. sangat seru. Oke, Siap. thank you Bang Pri. Thank you ya. Thank you. Sukses terus untuk channel. Amin, amin, amin. Yes. Oke.